tengah-tengah, ya jalan di tengah-tengah area pemakaman itu, 3 orang teman gue diam, berhenti. Gue nanya, ngapain kita berhenti di sini? Kita mau kemana sih? Gelap-gelapan kayak gini. Langsung mereka tiba-tiba mereka berubah, Bang. Sosok yang tadinya teman gue langsung berubah menjadi pocong. Kok jendela kebuka? Padahal kan diselot ke bawah kan, dikunci gitu, diselot. Tiba-tiba kebuka. Pas kebuka, pas gue lihat gini, itu Bang, kepala pocong kayak gini nih. Lagi gelantungan, kepalanya tuh nongol ke bawah tuh, posisinya tuh kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kepalanya tuh nengok ke arah kita berempat sambil ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua, Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gua mendatangkan salah seorang narasumber yang punya pengalaman horor atau pengalaman mistis yang pernah dialami sama dia. Dan kali ini pengalamannya di saat dia masih remaja. Ya udah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kang Fuji. Halo Bang. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kang Fuji ini jauh-jauh dari Bogor nih, datang ke Bekasi. Siap. Kang Fuji itu kalau asli Bogor atau dari mana? Asli dari orang tua dari Sukabumi nih, yang di sana. Cuman tinggal di daerah Bogor. Oh, berarti pengalaman kali ini kan pengalaman yang di Sukabumi ya? Betul. Nah, ini kejadian waktu lagi balik ke sana. Ya, waktu liburan sekolah. Liburan sekolah. Ini sekolah apa nih? SMA. Oh, SMA. Ya. Oh, dan ini kejadian kalau boleh tahu di tahun berapa, Kang? 2004. 2004. Ya. Nah, tadi kan kita sedikit ngobrol-ngobrol di belakang ya. Ya. Ini sampai bikin heboh warga sekitar. Ya. Emang awalnya gimana nih ini bisa jadi bikin heboh warga sekitar? Jadi gini Bang, intinya kesalahan saya sih ya. Kesalahan saya sama 3 orang teman saya. Memang sih waktu itu kita kan nama juga masih menginjak remaja ya. Nah, kita main maghrib nih Bang nih, menjelang maghrib lah. Sandikala, kalau kata orang dulu tuh sandikala tuh kita nggak boleh keluar rumah. Iya benar. Disitulah awal mulai terjadi gangguan yang saya alamin di Sukabumi. Oh gitu. Nah kita tahan dulu ceritanya nih Kang. Dan tapi sedikit ini berarti warga sekitar menyaksikan apa yang terjadi itu. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama gimana pengalaman dari Kang Fuji kali ini, kalian bisa tungguin, tonton terus sampai habis video ini. Kalau ada iklannya, kalian bisa langsung skip aja iklannya. Dan buat yang punya pengalaman, kalian juga bisa cerita ini di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan sepanjang video ini akan ada artwork yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok-sosok apa aja yang dilihat dan seperti apa kejadian waktu itu. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Yaudah, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung dengerin pengalaman dari Kang Fuji kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kang Fuji, awal mula pengalaman yang lo alami ini kayak gimana tuh Kang? Awal mula, waktu itu gue kan lagi liburan ya, liburan sekolah. Gue kan pulang ke kampung gue di Sukabumi. Nah, gue itu diajak sama teman-teman di kampung, teman-teman masa kecil di kampung, untuk ngurek belut, kalau bahasa ininya mancing belut lah ke sawah-sawah. Nah, gue itu mancing belut itu nggak di sawah yang deket rumah, maksudnya nggak persawahan yang deket kampung gue. Jadi gue jalan ke kampung sebelah. Nah, di kampung sebelah kan sawahnya masih luas ya.
Nah setelah sampai kampung sebelah, jaraknya dari kampung gua ke kampung sebelah tuh sekitar antara 30 menitan ya kalau jalan kaki. Gua di situ mulai tuh nguruk belut ya, mancing belut. Karena saking keasikan, jadi jalan dari satu sawah ke sawah lain, satu sawah, gak kerasa waktu itu tuh udah mau menjelang maghrib, udah kedengeran suara tahrim mau azan. Nah kita kan bergegas untuk pulang ya. Nah terus salah satu teman gua nih, namanya Agus nih, ngajakin untuk motong jalan supaya cepat, nggak ke jalan desa. Nah supaya cepat kita jalan terabas ke kebun warga. Di kebun warga itu banyak pohon-pohon lah ya, seperti pohon pala, kebun pala gitu. Antara jarak sekitar 5 meteran kalau nggak salah. Nah ada pohon nangka yang nggak terlalu besar. Nah kita pikir itu yang dibuntel sama putih itu nangka yang dikarungin. Biasanya kan nangka-nangka kalau yang mau matang kan sama yang punyanya suka dikarungin nih. Nah di situ ada niatan dasar masih pada remaja ya, masih pada nakal lah. Wah kita belut nggak dapet, nangka aja kita babat katanya. Kata teman gue nih si Agus nih, gue bilang jangan Gus, ntar marahin yang punyanya. Yang punyanya juga nggak ada. Nah, kita ambil aja nangkanya lumayan gitu ya. Ntar kita bagi-bagi di rumah. Ya udah akhirnya dasar kita pada bandel ya. Kita ambil tuh nangka bang, ditebas tuh pakai pisau. Nah mau niat gitu ya, maksudnya mau niatnya mau ngambil nangka itu ditebas pakai pisau ya niatnya. Pas kita udah mendekati pohon nangka itu antara 2 meteran, tiba-tiba yang kita pikir itu nangka ditutupin karung, ternyata itu sosok kuntilanak bang, lagi gelandungan. Lagi gelantungan, kepalanya tuh nongol ke bawah tuh, posisinya tuh kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kepalanya tuh nengok ke arah kita berempat sambil ketawa. Di situ kita kan panik ya, buyar lari gitu. Gue lari, temen gue lari pokoknya sambil teriak lah, kuntilanak kan gitu ya. Nah lari, setelah lari pokoknya pontang-panting lah, lari lah. Ternyata si Kunti itu ngejar bang, ngejar terus. Kita lari pokoknya Kunti itu tuh udah kedengeran kalau dibilang sandikala. Memang kita salah ya, sandikala baru kita pulang ya. Kalau kata orang tua dulu, kalau sandikala tuh jangan kemana-mana, harus di rumah. Kita dikejar tuh sama sosok Kunti itu. Gue sampai jatuh. Pas gue jatuh, gue untuk bangun susah. Tapi si Kunti itu tuh alhamdulillah tuh ngelewatin gue, malah ngejar 3 orang teman gue. Ada sekitar 10 menit gue nggak bisa bangun, tapi alhamdulillah gue bisa bangun ya. Nah, gue lari, gue ngeliat tuh si sosok kuntilanak itu ngejar temen gue. Gitu. Situ gue masih belum ibaratnya bisa berdiri, tapi belum bisa bergerak gitu, belum bisa gerak gitu. Nah, tiba-tiba si Kunti itu balik arah bang, ke arah gue, cuman ngelewatin doang gitu, nggak nyamperin. Gue kaku di situ, nggak bisa gerak sama sekali, kaku aja gue. Pokoknya si Kunti itu balik arah ngelewatin gue, tapi di situ gue nggak bisa bergerak. Tapi dengan sendirinya perlahan gue bisa ngegerakin kaki gue. Di situ gue mulai sedikit ngelangkah bang, tapi belum bisa. Pengen lari tapi kayaknya berat banget. Tapi alhamdulillah gue bisa normal lagi. Gue lari pas gue ngelewatin jembatan tuh kan, jadi kebun warga ini jembatan lah, di sini air. Pas gue mau ngelewatin jembatan, gue ketemu sama 3 orang teman gue. Dia lagi duduk kayak batu-batu gitulah, ada batu-batu lagi pada duduk di situ. Gue bilang, saya meninggalkan. Kalau bahasa Indonesia, kalian kenapa ninggalin gitu ya? Kita takut katanya, Terus Kuntinya mana lah? Balik lagi. Terus lu nggak diapa-apain ya, temen gue tuh. Enggak, dia ngelewatin doang. Ya udah kita pulang. Pulang aja kita kan ke rumah ya. Ke rumah. Gue kan pulang ke rumah nenek gue. Kebetulan kan kalau di kampung rumah nenek gue masih pakai bilik gitu ya, belum tembok permanen ya. Masih rumah-rumah jadul lah di kampung gue itu.
Nah, gue dimarahin kan sama nenek gue, maghrib keluyuran ya. Itu habis ngurek belutnya. Nah, untung tuh bisa digondol ke ririwa apa kalau bahasa Indonesia takut diambil sama setan lah gitu ya gitu. Nah, udah sekarang ke air mandi terus sholat gitu ya. Nah, udah maghrib, gue sholat maghrib biasalah, beres bebersih, baru sholat maghrib. Gue tadinya mau keluar udah beres sholat maghrib itu, tapi kata gue jangan keluar gitu. Nah, kan bete ya namanya di kampung cuman kedengaran suara atau ngeret doang, maksudnya gue di dalam rumah terus ya. Sedangkan kan biasanya kalau liburan kan kumpul sama teman-teman di kampung kan di pos, kan ada pos lah seperti pos ronda gitu. Udah Isya gue alasan mau ke masjid, nenek gue mau sholat di masjid, padahal gue mau nongkrong bang. Memang gue juga salah sih ya, gue izinnya mau ke masjid padahal niatnya mau nongkrong. Gue nyamperin tuh ke pos, biasa base camp lah, tempat kumpul. Teman-teman gue udah pada ada di situ kan, biasa lah ngobrol ngopi lah sama mereka. Nah, tiba-tiba temen gue si Agus ini ngajakin main ke arah Kulon, arah barat lah, jalan menuju arah barat. Nah, ada gue tuh hayu aja, terus mau ngapain kita ke sana? Pokoknya ada tempatnya enakeun, asik, lu ikut aja. Ya udah, gue ikut kan. Tapi seingat gue lagi jalan ya, seingat gue tuh jalan ke arah sana tuh jalan ke pemakaman, ke area pemakaman. Nggak salah nih, dalam hati gue ngomong, anak-anak ngajak gue ke sini, tapi gue ikutin aja lah gitu. Ikutin. Nah, di tengah-tengah perjalanan ya udah apa ya, ini jalan desa, ini makam di tengah-tengah ya, jalan di tengah-tengah area pemakaman itu 3 orang teman gue diem berhenti. Gue nanya, ngapain kita berhenti di sini, kita mau kemana sih, gelap-gelapan kayak gini. Langsung tiba-tiba mereka berubah bang. Sosok yang tadinya teman gue langsung berubah menjadi pocong. Di situ gue gak panik sih ya, tapi alhamdulillahnya gue nggak pingsan di situ. Gue cuman teriak, terus gue lari ke arah kampung gue, lari pontang-panting, pokoknya lari aja gue. Lari, pas mau gue nyampe ke tempat awal gue ketemu sama mereka bertiga, gue ketemu lagi sama teman-teman gue yang ketiga. Di situ gue kan trauma ya, takutnya mereka bukan teman gue gitu ya. Nah, tapi si Agus ini, lu kenapa lari-larian? Paling dari arah sana, dari pemakaman. Sok ya namanya, ini teman gue apa bukan nih? Jangan-jangan setan yang tadi yang nyerupain teman gue kan? Gue diem dulu, ditanya gue diem tuh. Gue takutnya mereka makhluk halus juga kan? Pas itu, Ji, kenalan sih mana? Ji, kenapa sih kamu? Kamu bener Agus? Kata gue. Iya, gue Agus. Kata. Emang kenapa sih? Katanya. Bener Agus? Bener, gue Agus. Digendeng gue, duduk dulu dikasih minum. Nah, gue cerita sama temen gue, tadi tuh gue kesini, ada kalian, kita tuh udah ngopi, tuh apa ngerokok bareng, ngobrol-ngobrol, terus kalian tuh ngajak gue jalan ke Kulon, jalan ke arah barat. Nah, di pas tengah-tengah makam kalian berhenti, terus berubah jadi pocong. Di situ kan teman-teman gue pada kaget kan ya, yang bener. Nah, gue nanya kan, di sini kan pos ada warung nih, gue beli kopi di sini, kopi jadi bang. Nanya lah ke si teteh yang jaga warung, gue itu diperhatiin sama si teteh, gue tuh di pos tuh sendirian ngopi tuh, sendirian ngobrol sendirian gitu. Cuman si teteh warung cuma ngeliatin, kenapa ini anak ya mabok kayaknya, mungkin pikirnya si teteh gue mabok mungkin ya, ngobrol sendiri, ngerokok sendiri. Terus gue jalan ke arah sana, ke arah pemakaman itu. Nah udah gitu ya udah dah, sekarang mau pulang aja. Di situ gue balik ke rumah nenek gue, bersih tidur. Kebetulan kan namanya rumah nenek gue kan masih bilikan ya, nggak tembok gua lah, jadi jendelanya juga dari kayu ya. Nggak tahu itu sekitar jam berapa, gua juga udah tidur kan, namanya di kampung ya, dingin udara. Nah tiba-tiba bang, jendela kamar gua kebuka kan, jendelanya
ngebuka keluar tuh, yang dua tuh jendela Tempo dulu kan, dibukain keluar ya. Tiba-tiba jendela itu tuh bang, kayak ada angin mau masuk itu kan, dingin ya. Gue lihat kok jendela kebuka, padahal kan diselot ke bawah kan, dikunci gitu, diselot. Tiba-tiba kebuka. Pas gue lihat gini, itu bang, kepala pocong kayak gini nih. Di situ kan gue teriak sampai bangunin orang rumah, termasuk nenek gue juga bangun kan, paman gue bangun. Pada ke kamar gue teriak-teriak di situ, ada pocong kan gitu. Gue bilang gitu kan, mana pocongnya? Itu tadi di jendela, gue nunjuk ke arah jendela. Paman gue lihat, jendela apaan? Itu jendela tuh nutup bang. Pas paman nenek gue masuk ke kamar, jendela tuh posisinya nutup. Bukan kebuka kayak tadi. Nah, akhirnya gue dikasih minum kan sama nenek gue. Terus makannya kalau sandikala ataupun mau menjelang maghrib itu jangan main-main keluar atau main-main ke kebun atau ke sawah lah, sebelum sandikala tuh udah pulang. Jadi kayak gini. Wah, udah gitu ya gue diem aja sampai gue gak mau tidur sendiri kan. Gue tidur sama paman gue. Nah, tidur sama paman gue. Sampai paginya tuh aman lah, nggak ada kejadian apa-apa lagi di situ ya. Sekitar jam 9 pagi kan gue main nih bang nih, maksudnya tuh mumpung libur ya, gue main kasarnya mah ngaliwet lah, cuman sama teman-teman gue ya, ngaliwet ke namanya ada aliran sungai, kalau orang situ bilang Cigunung. Mungkin kalau orang Sukabumi mah tahulah Cigunung, itu aliran dari situ gunung ya. Nah, tempatnya kan enak nih buat ngeliwat masak. Nah, ada saung juga di situ. Nah, kita pada masak-masak di situ, liwat. Nah, udah lagi pada masak gitu. Biasalah gue sama teman-teman kan bagi tugas ngambil daun pisang buat amparan nasi nanti kalau udah matang. Nah, gue disuruh ngambil daun pisang, bawa pisau kan, jalan tuh nyebrang sungai kan, cuma sungainya kan dangkal ya, terus banyak batu-batu juga gitu, nggak susah nyebrangnya juga. Jalan ke seberang, niatnya ngambil daun pisang. Pas gue lagi babat daun pisang ini, tahu bang, darah keluar. Di situ kalau dibilang gue hilang kesadaran, karena gue lihat pas gue babat kayak darah tuh kayak yang kayak kita misalkan kulit kita kebacok gitu, darah nyemprot gitu. Cerita dari teman gue, karena gue lama, gue dicari, kok lama amat sih yang ngambil daun pisang. Gue udah tergeletak di area perkebunan pisang itu, pingsan lah, dibopong kan sama teman-teman, dibawa pulang, setelah dibopong dibawa ke rumah. Itu menurut keterangan dari teman dan nenek gua dan paman gua, di situ gua merancau bang. Kalau dibilang gua kayak yang kesurupan gitu. Dalam bahasanya gua udah udah motong tangannya dia gitu. Ada sosok yang menempati pohon itu, gua udah mutusin tangannya dia gitu. Dan sebagai gantinya tangan gua juga harus potong, harus dipatahi, harus diputusin gitu. Cuman kan namanya juga ya pokoknya gue kemasukan lah ya, gue juga nggak sadar. Itu pun informasi dari berbagai pihak ya, termasuk paman gue, nenek gue, dan kawan-kawan gue yang menceritakan waktu gue sedang lagi posisinya lagi kemasukan itu. Di situ keluarga gue nggak diam, diobatin lah gue. Ada kan satu paman gue yang mungkin yang bisa ngobatin kayak gitu ya, yang kesurupan ataupun yang kena guna-guna, ada paman gue yang bisa ngobatin. Gue diobatin, terus selama 1 minggu gue diobatin dengan dia perjanjian, katanya si makhluk itu bilang, oke, gue ninggalin badan anak ini, tapi harus tangan gue harus
disambungin lagi kata si makhluk itu. Pas gue sadar itu gue udah nggak inget apa-apa bang, cuman kok badan gue cuman ngedrop aja gitu, lemes gitu, lemes sama capek gitu, lemes sama capek di situ. Nah akhirnya gue kan sama paman gue kan pas gue udah sadar kan dikasih tahu apa yang udah kamu lakuin. Saya nggak ngelakuin apa-apa, cuman ngambil daun pisang gitu. Ya kamu pas ngambil daun pisang numpang dulu nggak? Atau permisi izin dulu nggak? Enggak, langsung saya tebas aja ya. Makanya kalau misalkan kamu mau ngambil sesuatu izin dulu, numpang dulu deh katanya. Jangan main asal tebas aja. Jadi gini katanya. Jadi kamu si makhluk yang ada di pohon pisang itu jadi masuk ke badan kamu gitu. Untung kamu nggak apa-apa. Setelah kejadian itu kan gue belum bisa pulang nih ke Bogor nih bang, belum bisa pulang ke Bogor. Gue masih di Sukabumi, diobatin lah secara ini ya, syariat Islam paman gue diobatin sampai posisi gue pulih. Pas gue udah mulai pulih, udah mulai beranjak pulih. Nah, kan lama-lama diam di rumah terus, namanya juga anak muda ya, kesal ya, bete lah gitu. Aduh, gue pengen keluar rumah tapi nggak diizinin gitu ya. Gue diem bang, gue main keluar. Padahal posisi itu gue belum stabil bang, masih gimana ya, masih kondisi gue masih lemas. Gue diem keluar tuh karena posisi di rumah nggak ada siapa-siapa. Nenek gue lagi ke sawah, paman gue lagi nggak ada di rumah. Ininya gue kan keluar tuh, bisa keluar main ke rumah. Kalau nggak salah itu belum sore ya, asar lah, jam 4-an. Gue main, gue ketemu nenek-nenek di jalan bang, kayak bawa bakul gitu. Kayak bawa bakul gitu. Kan gue lagi duduk nih, gue duduk tuh di sebenarnya jaraknya nggak jauh-jauh banget sama rumah sih, cuman namanya kampung kan banyak kebun gitu ya. Gue lagi duduk ada nenek-nenek nyamperin ya, ngomong gini sama gue terangin pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya, jangan pakai, takutnya kalau gue pakai bahasa Sunda ada yang nggak ngerti juga. Ya, gue duduk, ya nenek itu nyamperin duduk. Adek kenapa? Nggak apa-apa nek. Nah si nenek itu ngasih makanan sama gue bang, kasih makanan. Bentuknya sederhana makanan itu, tapi enak banget gitu. Gue masih ingat itu kalau ini yang dikasih nenek itu singkong bang, tapi enak banget. Gue belum pernah ngerasain singkong yang seenak ini gitu di kampung lagi. Kan kalau sekarang kan banyak ini ya singkong keju apa gitu. Itu di kampung bang dulu lagi. Enak amat ini singkong. Gue sampai pengen lagi gitu, sampai ngomong gini gue sama nenek itu, Mi, masih ada nggak gitu singkongnya di rumah nenek, masih banyak, kalau pengen mah ayo main aja ke rumah nenek katanya. Nggak jauh ini kok katanya. Ya udah, gue sambil di jalan tuh sambil ngomong tuh sama nenek itu, sambil ngobrol gitu. Jalan yang gue lewatin gue nggak aneh, familiar gitu, kampung gue nggak asing gitu, biasa gue main jalan ke mana nenek itu. Karena gue nggak tahu kenapa gue diajak ke mana nenek itu, ke rumahnya gue mau. Setelah gue makan itu ya, gue mau gitu. Wah, gue kebayangnya makanan yang enak dah, yang enak pokoknya kebayang. Pas nyampe rumah nenek itu biasa layaknya rumah rumah seperti rumah nenek gue lah gitu, bilik gitu. Maksudnya tembokannya baru setengah, atau ininya bilik, genting-genting biasa. Di dapurnya juga gue lihat masih make hau. Apa nggak bang? Hau. Apa tuh? Hau itu kalau dibilang kompor tapi make kayu bakar. Oh ya, tungku. Tungku. Nah masih make tungku kayak gitulah, dan alasannya juga belum ditembok keramik, belum, masih tanah. Nah, di situ gua disuguhin makanannya yang enak-enak bang, yang enak-enak. Gua pokoknya mah berasa gua itu di luar itu masih siang bang, masih sore lah gitu.
pokoknya berasa gua tuh masih sore, masih ibaratnya belum ketemu malam. Nah, terus gua juga ngerasa nyaman di rumah itu, Bang. Ngerasa enak, ngerasa nyaman lah, ngerasa nggak ingin pulang. Nah, nggak ngerasa ingin pulang. Nah, kata si nenek itu, udah aja nginep di sini, jangan pulang. Kalau betah mah kamar ada, kalau mau nginep mah. Terus gue nanya kan, nenek, anak-anak nenek atau cucu nenek pada kemana? Oh, udah punya rumah masing-masing, udah nggak di sini. Nenek mah sendirian, kalau mau nginep ada kamar, nginep kalau mau nginep. Gue nggak tahu kenapa, gue setiap diajak sama nenek, disuruh nginep gitu, mau aja gue, ngikutin aja gue gitu. Ya udah, gue nginep. Ntar nenek masakin yang enak katanya. Nah, akhirnya gue kan nginep nih di rumah itu. Gue nggak tahu di tidur gue kayak dipanggilin gitu, Bang. Kayak banyak orang yang manggilin gue. Pokoknya sambil kayak bawa kentongan kayu tuh, nggak, tok tok. Pokoknya gue seperti ada orang yang manggilin telinga gue, kayak manggilin gue. Kok ada yang tapi gue belum buka mata ya, kok kayak ada orang yang manggilin gue. Siapa ya kira-kira. Pas gue buka mata, lu pengen tahu posisi gue di mana, Bang? Gue tidur di atas ranting pohon, Bang. Ya, ranting pohon gede nih, ada ranting gitu. Nah, gue tuh gini posisinya. Dan yang nyari gue tuh, gue lihat tuh ada di bawah pohon ini. Dan untungnya ada yang ngelihat gue, gitu, bapak-bapak tuh. Astagfirullahaladzim tuh, itu si Puji gitu. Pas dilihat sama warga kan, gue kan di situ, gue tuh ngegantung aja gitu. Gak bisa gerak gitu, ngegantung aja gitu. Akhirnya kan gue ditolong tuh, dibawa. Di situ gue pas dibawa sama masyarakat yang nyari gue itu, gue lemas, ngomong juga berat, gak bisa keluar suara. Pengen bicara tapi gak keluar suara gue. Dibawalah gue. Terus dikasih, ya biasa gue jampe lagi, nggak tahu gue, pokoknya dikasih minum. Dan yang perasaan gue itu masih siang dan baru ketemu malam, baru gue mau tidur, ternyata, Bang, pas gue udah sehat lagi, udah bisa ngomong lagi, diceritain sama nenek gue, sama teman gue, bahwa gue tuh udah 5 hari nggak ada di rumah. 5 hari? Iya. Padahal yang gua berasa cuman, mas keadaan di luar masih sore dan baru ketemu malam, dan gue juga baru mau beranjak mau tidur. Setelah kejadian itu, ya udah, kebetulan kan lusanya kan gue udah mau mulai masuk sekolah. Ya udah, gue dibalikin ke Bogor. Dengan kondisi yang udah sehat lagi tuh? Ya sebenarnya kalau dibilang pulih, belum pulih sih, masih belum begitu fit lah, badan gue masih lemas. Gue suruh balik ke Bogor. Ya sampai di situ, Bang, ceritanya, Bang. Ini berapa lama nih, Bang Puji ini seberapa sering lo balik dari Bogor ke tempat nenek itu? Seringkah atau? Ke Sukabumi. Ke Sukabumi. Tiap liburan sekolah dan kalau ada acara-acara keluarga aja sih. Oh, berarti sekitar, ya paling gampangnya 6 bulan lah ya, liburan sekolah ya, liburan semester pasti ke sana ya. Pokoknya pulang ya kalau liburan. Berarti di sana lo ada selama 2 mingguan tuh, ada ya? Ya kurang lebih sih, Bang. Kurang lebih 2 minggu. Dari awal yang gue penasaran sama yang tadi tuh, temen lo berubah jadi pocong. Si temen lo ini di saat beraktivitas yang baru datang ke pos. Gua pas datang ke pos. Lo datang ke pos, teman-teman lo udah ada di sana? Udah. Biasa aja nongkrong gitu, sambil ngerokok gitu. Nggak ada yang aneh dari perlakuannya atau apa? Kagak. Nggak ada yang aneh? Bahkan gua ngomong,
Sih tadi sore udah guntian gue bilang gitu kan ya. Pada ketawa aja gitu. Nggak kayak yang aneh gitu, enggak, biasa. Ini teman-teman yang bertiga ini bukan teman yang ketemu Kunti di awal ya? Beda orang? Yang awal. Oh, yang awal. Masih orang yang sama? Iya. Oh, jadi itu juga jadi pembahasan di pos itu waktu lo baru ketemu di sana ya? Mereka cuma ketawa-ketawa aja gitu. Dengan takutnya mereka juga sebelumnya ya? Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Tapi anehnya pas diajak ke kuburan tanpa ada gelagat aneh tuh yang arah ke barat tadi. Itu ya santai aja tuh, nggak ada. Santai aja. Biasa ngobrol-ngobrol biasa gimana sih? Itu ngobrol beriringan gitu, jalan kaki lah gitu. Kan tapi dalam hati gue memang gue mikir gini, ngapain malam-malam jalan ke sini, kan ini area pemakaman gitu ya. Jalan desa, ini kanan makam, luas, kiri juga pemakaman gitu. Ngapain nih? Tapi gue ngikutin aja gitu. Karena nggak curiga apa-apa gitu. Tahu-tahu di tengah-tengah mereka berhenti, langsung berubah pada gini. Perubahannya gimana yang lo lihat, Bang? Ya posisi pas lagi jalan nih, ini gua. Pokoknya gua samping kanan lah. Mereka berhenti. Loh, kok berhenti? Ngapain berhenti? Kan gua nanya gini, kok berhenti di sini sih? Kalau gua nengok, mereka udah pada nengok gini. Udah pakai pakaian pocong semua. Posturnya sama, kayak tingginya sama teman-teman. Iya, Bang Puji. Untungnya gua nggak pingsan di situ. Gua balik lari aja gua ke arah kampung gua, ke pos. Nah, pas gua mau ke pos, nyampe kampung gua, pos ronda. Di situ teman gua yang 3 orang itu ada. Mereka kaget lihat gua lari-lari dari arah kuburan gitu. Ngapain lu lari-lari dari abis dari makam, ngapain gitu. Responnya si mereka ini ngelihat Bang Puji ya cuman kaget aja. Kaget. Bukan nanya ngapain jalan lari-lari dari makam, habis ngapain? Kan gue di situ masih aduh, ini teman gua. Apa bukan? Bukan di situ. Dan si Teteh ini nggak ngelihat ya, si Teteh penjual kopi nggak ngelihat temennya Kang Puji ini ya, yang bertiga di awal. Waktu di awal nggak ngelihat ya, si Teteh cuma ngelihat sendirian aja. Berarti itu setelahnya Kang Puji tanya tuh, mastiin. Sama ini 3 orang teman gue juga ikut ke warungnya, bener Teh. Si Puji tadi sama kita bertiga, enggak. Dia sendirian tadi di pos ngomong-ngomong sendiri, si Gante mabok. Tapi ya bener itu kelihatan dan diajak dan ngobrol segitunya ya. Dan warga juga setelahnya warga juga gempar karena Bang Puji ketemu nenek-nenek ya. Itu semua warga nyariin. Iya. Kan termasuk paman gua sih, keluarga gua. Jadi di situ tuh hampir 50% kan keluarga gua gitu. Keluarga gua jadi nyariin gitu, Bang. Ya masih, ya karena di desa masih banyak yang hubungan saudara lah ya tuh. Betul. Ini hal mungkin nggak kalau kata mereka tuh pas nemuin Kang Puji 5 hari itu apa yang dicari sama mereka? Nggak ketemu gitu ya, terus nyari berarti? Iya, hari pertama nggak ketemu, terus hari malam keduanya terus. Sebelumnya udah pernah nyari ke tempat ke Kang Puji ditemuin itu? Iya, sampai pelosok semua diputar gitu. Berarti area yang Kang Puji ditemuin itu udah pernah dicari juga sebelumnya? Pernah. Cuman nggak ketemu? Nggak ketemu. 5 hari ternyata menghilang. Padahal perasaan gua di rumah itu tuh mas keadaan cuman siang, terus ketemu malam, gua mau tidur, gua ngedengar di telinga gua ada yang suara banyak, rame orang gitu pada manggilin gua gitu. Sambil ngetrok itu. Kentongan ya? Karena nyari emergensi lah ya kalau di daerah gitu ya. Nyari-nyari semua pakai kentongan ya? Kentongan. Nah pas gua buka mata, gua tuh udah ngegantung di atas dahan pohon, Bang. Terus gua mau teriak manggil mereka yang di bawah tuh, suara gua nggak keluar. Pengen teriak tapi suara gua nggak keluar. Waktunya berubahnya banyak banget ya, dari yang berapa jam doang Kang Puji rasain, ternyata di dunia asli nih orang-orang nyariin Kang Puji ini 5 hari. 5 hari. Nenek ya udah ngerasanya ya udah kemana ini anak pasti ya. Iya. Tapi setelah Kang Puji balik ke Bogor,
setelah kelar di Sukabumi itu, ada hal-hal lain yang dirasain lagi yang menyangkut dengan kejadian di Sukabumi ini nggak? Ya pas nyampe Bogor sih alhamdulillah sih Bang, nggak ada hal-hal yang ganjil lagi sih gitu. Oh, jadi udah diobatin sama paman tadi, sampai waktunya pulang ke Bogor. Di Bogor udah nggak ada efek samping, tak sakit lagi atau apa? Nggak ada ya. Gimana bisa ketemu lagi gitu? Yang gue bayangin gimana kalau Kang Puji itu nggak ketemu lagi, terus ya gimana nih keluarga jadinya nih? Yang taunya lagi di sana, ada, terus tiba-tiba hilang gitu aja kan? Iya. Belum tentu semua orang ngalamin nih, dan kalau orang ngalamin juga gimana rasanya ngalamin hal kayak gini. Iya. Tapi setelah itu masih mau main maghrib. Ini kan berarti kan garis besarnya semuanya main menjelang pergantian hari, maghrib gitu ya. Setelah itu masih main maghrib juga. Juga waktu itu masih ini ya, remaja lah ya. Kadang-kadang bodo amat gitu. Nggak kapok ya? Nggak bandel lah, maksudnya nggak didengerin gitu. Kan memang juga kan ada peribahasa gini, kalau menjelang maghrib tuh jangan ada di dulu atau orang tua dulu yang berada di luar sandikala, artinya waktunya makhluk-makhluk seperti itu kuat atau keluar gitu ya. Cuman kan kalau zaman sekarang kan udah jarang didengar gitu Bang. Udah jadi enggak biasa aja gitu ya. Iya. Gitu. Waduh. Bang Puji, makasih banyak ya. Siap. Udah mau cerita pengalamannya yang satu ini di Narasi Misteri. Nah, Bang, gue denger Bang Puji juga ada channel ya? Ya. Jalanin channel juga ya? Ya. Ini udah berapa lama nih Bang Puji jalanin nih? Baru merintis sih Bang. Baru merintis, baru mulai dari nol. Ya, nama channelnya Bunga Kantil Bang. Bunga Kantil? Iya, Bunga Kantil. Nah, nanti teman-teman juga bisa tuh kepoin channelnya Bang Puji. Di deskripsi nanti linknya gue masukin. Siap. Channelnya ini berbicara tentang horor juga ya? Siap. Masih menyangkut tentang horor. Pengalaman ya? Pengalaman horor. Nah, berarti karena pengalaman-pengalaman yang Kang Puji ini nih alamin ya, akhirnya jadinya juga ya udah sekalian deh gitu ya. Iya. Nah, teman-teman nih yang suka penasaran juga dengan ceritanya Bang Puji atau narasumber-narasumber yang ada di sana, itu podcast juga ya? Podcast juga, insya Allah sih nanti selain podcast ada penelusuran juga seperti camping horor lah. Jadi kita nanti rencana kedepannya mau ngecamp di tempat-tempat yang dibilang angker. Bermalam. Berani banget. Nah, teman-teman bisa kunjungin channel YouTube-nya Bang Puji, linknya gue masukin di deskripsi di bawah. Dan Instagram Bang Puji ada, kalau teman-teman mau nanya silahkan di Rider Puji. Ya. Nah, teman-teman juga bisa nih kunjungin Instagramnya Bang Puji kalau mau nanya langsung. Dan jangan lupa komen pengalaman Bang Puji tadi di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau jadi narasumber di Narasi Misteri, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan buat kalian, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Terus support Narasi Misteri, jangan lupa share sebanyak-banyaknya juga. Ya udah, kalau gitu gua Randy Mulya pamit, Narasi Misteri pamit mewakili Kang Puji, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.